Setelah renovasi saya mimpi. Mimpi perasaan ketemu Abah senyum. Senyum gitu ya. Saya ingat tuh pakai baju putih. Setelan Abah kan senang pakai safari ya. Yang dia hampir tiap bulan ke Suralaya, suaminya nggak suka sampai dibakar foto Abah. Percaya nggak? Kalau orang-orang ini masih ada yang belum makan, dia nggak makan. Masya Allah. Abah tuh begitu. Jadi kalau kemarin dengan Ibu Zulaida, nah ini sekarang dengan adiknya, Ibu Melawati N. Gimana kabar Bu, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini asli Wong Kito ya? Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Memang nih luar biasa kalau Wong Kito tuh yang berkesan tuh apa? Pempek. Pempek. Bu Haji, mau ngobrol-ngobrol nih. Bu Haji kan termasuk nih keluarga yang cukup lama bertarekat, kan gitu. Kalau Bu Zulaida itu tahun berapa kemarin? 73 ya kalau nggak salah ya. Nah ini Bu Mela, manggilnya Bu Mela aja ya. Bu Haja Mela ini tahun berapa tuh ber-TKN? Tahun 80. 80. Itu gara-garanya gimana cerita? Apa karena diajak sama kakak atau? Ya mungkin awalnya diajak, tapi secara tidak langsung gitu ya. Oh gitu. Waktu itu saya punya adik yang bungsu, dia itu tidak punya kemauan. Maksudnya tidak punya kemauan? Dia tidak mau bersekolah, tidak mau belajar, tapi dia kembar, laki perempuan. Oh, kembar ini laki perempuan. Yang laki mau sekolah sampai kuliah ya, sampai di Jayabaya itu. Dia SD-nya nggak selesai. Yang perempuan? Yang perempuan, entah mungkin memang IQ-nya beda ya kali karena dia kembar. Nah lalu kata Pak Masum, coba ajak ke Abah gitu. Lalu kita pergilah sekeluarga ke Abah. Tahun berapa itu ya saya lupa. Nah waktu itu biasa dulu datang malam ya disambut Abah. Nah pagi-pagi setelah sarapan mungkin Abah udah tahu kedatangan kita itu, kata Abah ke Pak Gaos aja ke Ciceri karena di sana kan waktu itu perempuan semua kan Iya, dia. Jadi waktu itu bukan termasuk yang anak-anak narkoba aja, jadi anak-anak yang ada kekurangan kelainan betul. Bisa dididik sama istrinya Pak Gaos. Sekitar tahun 82 kali. Itu ya. sekaligus sudah bawa anaknya itu atau belum? Udah langsung sudah dibawa. Dia mau gitu masuk pesantren, istilahnya masuk pesantren. Tapi setelah nyampe di Abah disuruh taruh di Pak Gaos. Nah jadi waktu itu kita pergi ke sana. Sepulang di sana ya lapor ke Pak Gaos, ke Abah lagi. Tapi aku nggak ditalkin waktu itu karena kita niatnya memang nganter itu jadi ya terus pulang. Tapi setelah itu berapa tahun kemudian ya saya tuh kepingin sekali gitu balik lagi. Kebetulan waktu itu Pak Masum dinas di Bandung, tapi Ibu Ida tetap di Jakarta. Dia pulang seminggu sekali. Akhirnya kita pergi berdua nih sama Ibu Ida bawa kendaraan. Di situ saya mulai terkesan sama Abah. Kita berangkat jam 5 sore ya, jam setengah 5. Nyetir nih? Ibu Ida yang nyetir. Nah nyamperin Kak Masum dulu ya, karena ke Bandung dulu. Ke Bandung dulu. Sampai di Bandung itu pokoknya sampai hujan deras. Jam 12 malam ketemu Pak Masum di sana, udah kita nginep dulu. Kata Pak Masum nanti subuh kita baru ke ini gitu ke Abah. Ternyata Abah malam itu juga ada di Jakarta di Pak Ucu. Dia berangkat jam 11 malam. Dia datang jam 2 apa jam 3 gitu. Mobilnya mobil yang putih dulu, mobil apa namanya tuh ya. Iya. Jadi begitu kita datang, turun dari mobil, Assalamualaikum Mbah. Abah juga dari Jakarta tadi malam jam sekian. Oh berarti bareng ya maksudnya ya. Tapi waktu itu kan masih lewat puncak ya. Puncak, kita aja nggak datang 8 jam, 10 jam. Abah kok 4 jam datang gitu. Mobilnya apa? Pokoknya mobil yang putih dulu tuh ya, saya ingat. Ini orang apa gitu ya dalam hati gitu ya. Akhirnya udah tuh. Terus hari itu kita ditalkin, saya ditalkin gitu, ditalkin. Pulang dari situ saya tuh merasa sepertinya plong gitu, kayak nggak punya ada sesuatu itu, nggak punya beban gitu. Saya cerita sama Kak Ida, emang gitu Mel katanya kalau orang ditalkin Abah, dia bilang gitu. Nah terpikirlah oleh saya mau ngajak suami. Iya, itu masih tahun 80-an ya? Tahun 80-an. Mau ngajak suami, ternyata suami saya nentang waktu itu.
dia pernah dengar kan, karena rumah Ibu Ida sudah ngadain zikir kan. Ketika ngadain zikir itu suami saya pergi dari rumah, malah dia nonton kan di Priok ya, nonton pameran kapal selam. Pertama kali di Indonesia kan ada itu. Terus saya bingung, tamu banyak kan, waktu Ibu Ida mengadakan pertama tuh kan Abah yang minta nyuruh. Itu tamunya luar biasa banyak sekali. Suamiku nggak ada gitu. Malu kan saya. Nah udah biarinlah orang nggak tahu ini gitu ya. Udah akhirnya pulang ke rumah saya cerita gini-gini. Tetap dia nggak suka. Nah tapi saya udah ditalkin. Tapi talkin pertama juga saya diganggu sama dia. Dalam perjalanan talkin tuh baru setengah saya dipanggil, suruh anaknya nangis gitu ya. Pokoknya gak suka sekali. Ya udahlah. Itu di Priuk. di rumah ya maksudnya? Di rumah ibu saya. Di rumah ibu saya. Rumah ibu saya kan rumah Pak Maksum, enggak tahu ya. Nah, terus setelah itu akhirnya setelah saya pindah tuh terus saya bilang lagi kan ke dia, karena tiap sebulan sekali kan ada manakib di rumah Pak Maksum. Saya dijemput sama Ibu Ida. Dia nggak mau. Nah suatu hari ada, ya mungkin itu jalannya ya, adiknya dia mau nikah yang bungsu, sedangkan berarti ada ipar nih ya. Ada ipar, sedangkan si suami ayahnya udah meninggal, berarti kan yang jadi wali suami saya. Banyak sih saudara laki, tapi karena di Jakarta harus dia. Pada waktu itu saya dapat tantangannya apa, dari ipar tuh semua nggak ada yang setuju karena kamu belum ngawinin. Nah, ini kan pengalaman ya. Pokoknya untuk ukuran orang Jawa, kepercayaan mereka tidak boleh menikahkan di rumah itu kalau yang punya rumah belum pernah menikahkan. Suami saya pusing dong, yang adiknya mau nikah gimana caranya, sampai adiknya tuh mau lari mau kawin di rumah suaminya di Semarang, di mana ya, Pati, daerah Pati. Ya saya berpikir cerdas saja waktu itu. Pikiran saya kalau dia menikah di sana, pertama malu, kedua kan kita itu bukan cuma malu, keluarga besar ya waktu ya biaya kan di rumah orang. Akhirnya saya bilang gini, udah nikah di sini aja. Kaget kan semua, termasuk suami saya nggak bisa terima gitu. Ipar saya masih. Akhirnya saya ambil sendiri, keputusan itu saya ambil sendiri. Suami saya ajak dulu ke bapak saya, minta doa restu gitu, malam-malam tuh jam 10 malam. Kata bapak, ya udahlah, bapak juga pernah nikahin gitu, kayaknya dia agak redah gitu ya. Nah sudah, pendek cerita, nikahlah adik saya itu, adik ipar di rumah saya. Semua urusan saya, satu pun dari keluarga dia nggak mau tahu. Tapi waktu akan nikah datang. Nah setelah itu saya bilang ke dia, coba kamu dibilangin takut celaka lah, nanti kamu begini begitu. Ternyata kan nggak ada apa-apa. Iya katanya, saya mau ke Abah. Itu. Oh gitu. Itu jaraknya berapa tahun dari awal Bu Haji pertama kali ngambil talqin sampai akhirnya suami itu minta diajak ke Pangarsabah? Tahun 86. 6 tahun ya. Berarti 6 tahun, 86. Setelah adik saya nikah itu, setelah ipar saya nikah tuh. Tahun 86 terus kita ke sana. Kebetulan waktu itu baru mau peresmian kalau nggak salah Latifah Mubarak. Kampus ya. Kampus. Udah ada belum ya, yang pastinya kita waktu itu foto di Tugu. Nah dia ditalkin sama Abah. Langsung ya? Langsung ditalkin subuh itu. Masjid? Di madrasah ya, di rumah. Cuman ada orang 2-3 sama anak narkoba dari Surabaya. Jadi anak narkoba itu sama bapaknya sama suami saya. Di situ saya lihat suami saya nangis tuh. Dulu saya kok bisa ngintip dari hordeng ya, rumah lama. Nah setelah itu pulang nggak ada cerita apa-apa. Cuman tetap manakib ke ini. Terus saya punya niat, mudah-mudahan saya bisa manakib di rumah ini. Tiba-tiba suami saya bilang, yuk kita manakib kalau ada rezeki. Dia bilang gitu. Seneng kan saya ya. Nah memang terus saya udah ngomong tuh lupa. Saya lupa, memang ada kejadian di rumah saya itu, ceritanya saya harus renovasi rumah karena di atas hubungan tuh rayap. Terus saya niat lagi, ingat, oh iya dulu saya gini. Setelah renovasi saya mimpi perasaan ketemu Abah senyum gitu ya. Saya ingat tuh pakai baju putih, setelan Abah kan senang pakai safari ya. Udah mimpi itu saya cerita sama Ibu Ida, Kak saya kok mimpi gini, kamu mungkin punya janji sama Abah.
kok punya janji apa, kok nggak punya janji apa-apa. Ya coba aja ingat-ingat, oh saya nggak punya janji, cuman saya pernah ngomong saya pengen manakib. Nah laksanain katanya gitu. Padahal orang biasanya izin ya sama Abah tuh manakib. Saya nggak izin, jadi saya jalanin aja gitu manakib. Itulah salah satunya gitu ya pengalaman saya gitu. Jadi dari sejak itu saya manakib di rumah. Nah, terakhir itu suami juga udah full ya karena dia juga ya, kepingin. kan, Ya pokoknya waktu itu kita manakib. Tapi zaman itu orang Cipinang Muara belum bisa nerima kan orang Betawi asli ya. Jadi saya manakibnya 3 bulan sekali, masih zamannya Pak Abdul Syukur. Ya. Itu saya tuh dapat tantangan juga. Kebetulan tuh di sebelah orang Persis. Pas waktu itu bulan puasa, itu saya tuh dibilangin ada pendatang baru mau pengajian bid'ah. Karena kita zikirnya kenceng kan ya. Sedikit jahar ya. Zaman itu Pak siapa ya? Pak masih Ustadz siapa saya lupa tuh yang udah meninggal yang Suralaya juga, dia kalau itu pakai toa, maunya beli toa Pak Ratno gitu. Pak zikirnya. Pak zikir. Memang zaman itu kalau zikir kenceng-kenceng tuh. Akhirnya saya digituin. Itu bulan puasa waktu itu taraweh di umum situ. Nah, sedangkan waktu itu udah banyak tetangga yang ikut ngaji. Begitu abis dibilangin abis bubar, tetangga nggak ada yang mau lagi. Tapi ya lucu. Aduh saya bilang kok gitu. Nah udah, tapi ya nggak tahu lah ya barokah Abah, mungkin memang sudah izin Allah gitu. Akhirnya orang Cipinang Muara berbondong-bondong ke Suralaya pakai bus gitu ya. Dan tapi memang benar sih nggak ada yang jadi Ikhwan tuh nggak ada yang mengamalkan. Dari antara mereka cuma 2 orang yang mengamalkan sampai sekarang gitu. Sisanya tuh nggak ada. Tapi mereka udah tahu gitu sana. Nah saya dengan suami sebelumnya itu ya itulah tantangannya. Kalau saya mau zikir ada aja. Dan dia juga memang benar-benar tidak suka dengan zikir. Tidak suka dia dengan zikir. Dia bilang apa ajaran baru lah apa segala macam. Tapi ya itu karena Pak Kiai dulu bilang gitu, wakil talkin DKI itu Pak Abdul Syukur. Pelan-pelan kamu itu suaminya tuh ibarat gelas lagi tengkurap. Jadi harus kamu congkel dikit-dikit dan nanti kamu isi tetesin dikit-dikit air. Lu kok gitu Pak Kiai, gimana caranya? Saya punya anak kecil kan, masih punya bayi. Kata Pak Abdul Syukur dengan tahajud. Gitu. Saya ini males tahajud, saya bilang gitu kan masih muda ya. Saya males tahajud, baru punya anak 3 saya waktu itu. Ya niatin aja paling tidak kamu malam Jumat. Niatkan khusus untuk suamimu. Jadi saya tuh waktu itu kalau tahajud niatnya ya Allah bukakan pintu hati suami saya. Cuman begitu aja. Kalau memang yang saya amalkan, yang saya kerjakan ibadah ini ridho Allah, semoga suami saya dibukakan pintu hatinya. Itu 5 tahun. 5 tahun. Memang saya nggak rutin ya malam Jumat karena saya punya bayi itu tiap malam paling tidak malam Jumat atau 2-3 malam dalam 1 minggu. Ya alhamdulillah sampai akhirnya dia minta sendiri ke Abah. Padahal tuh dulu menentang ya, sampai tadi Bu Haji cerita pas lagi mau takhirnya tengah jalan diganggu, ini anak nangis segala macam. Gitu. Karena ketidaksetujuan beliau itu dicari-cari. Dengan teken akhir dicari-cari. Akhirnya ketika kepentok, dalam arti bukan kepentok juga sih, tapi begitu emang saatnya ada hidayah turun, ada masalah dan hidayah turun bagi wasilanya masalah itu. Surprise juga dong gitu pasti bilang mau ke Suralaya ya. Setelah adiknya nikah dia pengen ke Suralaya. Gimana pas saat dengar gitu tuh? Wih, udah seneng aja saya waktu itu. Kebetulan baik kalau Kak Masum itu orangnya selalu siap ya. Nah, diantar sama dia berdua tuh. Langsung ya. Langsung kita diantar. Nah, kebetulan itu lagi peresmian itu ya. Jadi ada alasan mau ke sana itu. Ya itu aja. Masya Allah. Kalau ini ada nggak pengalaman lain dari Bu Haji yang menambah keyakinan dengan guru mursyid kita itu? Oh tentu ada ya. Yang pastinya anak-anak saya. Anak-anak saya itu nggak susah jadinya. Pertama anak saya yang laki ya, dia di SMA. Waktu itu lagi zaman anak-anak tawuran. Saya bilang gini, kamu daripada sekolah di sini mau nggak kalau Suralaya? Nggak disautin. Tapi karena sering tawuran, dia besoknya dia bilang, Mama aku mau sekolah di Suralaya.
Langsung saya kirim ke sana dengan Mama Otin. 2 tahun kan kelas 3 kelas 2 kelas 3. SMA ya? SMA, tinggal di asrama Putra tuh. Jadi dia alhamdulillah ya sampai sekarang. Terus anak saya yang perempuan yang lainnya juga begitu. Suruh pakai jilbab, nggak mau, nanti aja. Kalau aku udah nikah, benar. Hari ini nikah, besoknya pakai jilbab dan langsung semua. Jadi anak saya rata-rata kalau talkinnya tuh SMA udah talkin semua. Alhamdulillah. Jadi total berapa anak Bu Haji? 4. 4. Paling besar? Sekarang udah nikah. Udah nikah, udah punya anak 2, usia 44. Oh, seusia saya lah. Yang nomor 2 ya laki-laki itu kan, beda 1 tahun. Terus yang ketiga di Surabaya itu, dia juga diasuh nggak lama tapi dengan Mama Ane. Kalau yang laki Mama Otin kan, gitu. Yang paling bungsu? Yang paling bungsu bolak-balik, nggak pernah dia nggak pernah tinggal di sana, maksudnya nggak pernah sampai nginep atau tinggal nginep biasa lah kalau ikut talki manakib ya. Tapi ini ya mereka itu dari SMA sudah talkin ya. Nah itu kan kadang memang kalau beberapa kasus nih di keluarga suaminya sudah, istrinya belum, jadi pengamalannya nggak bisa bareng satu keluarga. Atau kebalikannya seperti contoh ibu, istrinya udah, suaminya belum. Itu agak sulit itu. Memang nggak mudah itu. Nggak sulit. 5 tahun saya. 5 tahun. Dari Pak Kiai itu ngomong sampai suami saya minta itu, saya hitung 5 tahun, lama juga ya. Ada ikhwan waktu itu cerita. Lebih dari 5 tahun dianya sih sudah talkin mengamalkan, tapi istrinya belum, istrinya nggak setuju. Jadi karena lagi proses ngapalin sampai ukul juman itu diumpetin. Kalau dijikir segala macam, tapi akhirnya endingnya alhamdulillah talkin juga. Nah kan jadi ya enggak, saya rasa itu juga memang kita harus benar-benar ya, di samping dibantu Abah mungkin kita berdoa. Betul. Allah juga mengetahui, karena ada teman saya yang dia hampir tiap bulan ke Suralaya, suaminya nggak suka sampai dibakar foto Abah, percaya nggak? Terus? Ya itu sampai sekarang. Masya Allah. Ada yang satu lagi sampai suaminya meninggal nggak mau. Jadi makanya mungkin dia kurang sungguh-sungguh mendoakan suaminya. Jadi nggak tahu ya, kita alam itu urusan Allah lagi. Hidayah itu memang prerogatif Allah, tapi kita sebagai manusia ya berupaya terus untuk berdoa semoga Allah limpahkan hidayah kepada keluarga yang belum. Ya, kalau saya cuma punya pengalaman yang khusus gitu ya, yang saya nggak bisa lupakan itu, sampai suami saya minta sendiri gitu. Dan anak saya yang laki juga minta sendiri gitu. Itu. Karena saya anak laki kan 1, yang lainnya 3 perempuan ya. Nah. Jadi total cucu udah berapa Bu Haji? Baru 4. Masya Allah. Iya, jadi gitu. Kalau untuk pengalaman seperti Ibu Ida, dia memang lebih lama ya. Terus suaminya memang awalnya dari suami dan keluarga suaminya. Keluarga PKN lah ya. Ya, kalau saya dari saya. Wah, itu agak berat saya dulu tuh. Kalau malam itu saya harus nangis. Nangisnya tuh cuman bukan apa ya, saya berdoa tuh supaya saya tuh satu atap, satu akidah gitu. Dia kan Muhammadiyah tuh Len. Kalau sholat nggak mau di masjid biasa, harus masjid Muhammadiyah. Itu berat kan buat saya tuh. Tapi ya itu tadi. Tapi sekarang mungkin, alhamdulillah kan. Mungkin karena Abah yang membantu doa itu, Allah itu. Masya Allah. Ya kalau kita suami istri mau berjamaah juga nggak enak ya. Betul. Ya alhamdulillah sejak itu dia selalu jadi imam di rumah itu. Walaupun dia bacaannya nggak lurus gitu. Iya, imam zikir dipimpin oleh beliau sama anak-anak kan nikmat banget itu. Gitu. Bu Haji terakhir nih, Bu Haji melihat sosok Pangersabah seperti apa? Figur beliau ini. Kalau Abah ya, kalau mungkin kata Ibu Ida, kita tuh nggak pernah bisa ngelihat. Saya kan dari pesantren juga ya, sebelumnya waktu sebelum nikah saya sekolah tuh di pesantren di Banten ya 2 tahun. Saya dulu sekolah PGA, banyak kan ustadz yang saya ketemukan ya. Jadi kalau yang ustadz yang ikhlas tuh yang tidak menggitu apapun dan kapanpun itu, ya itu Abah. Karena orang itu kadang-kadang walaupun dia seorang ustadz minta dihormati berlebihan ya, dilayanin. Kalau Abah tuh malah melayani kita gitu. Makanya kalau kata Ibu Ida, kita makan dilayan, bener. Kita makan tuh dia yang ngambilin piring satu-satu di meja makan itu. Kalau orang-orang ini masih ada yang belum makan, dia nggak makan. Masya Allah. Abah tuh begitu. Nah ada lagi pengalaman itu, kakak ipar, dia polisi. Dia paling benci makan ikan di kolam. Tapi
karena dia butuh mengantar anaknya juga, karena waktu itu dia tahu adik saya di sana, dia nganter pengen juga anaknya. Anaknya juga lebih bodoh dari adik saya. Waktu di Abah itu tanpa dia sadari dia makan tuh ikan kolam yang segini-segini tuh ya. Dia enak nikmat, namanya polisi ya. Begitu pulang dia baru sadar. Bu, katanya bilang ke istrinya, kemarin kok di Abah saya makan ikan apa ya? Nah, ikan kolam itu yang di belakang, kata istrinya. Kok nikmat, dia enak ya. Sampai dia begitu tuh. Padahal dia benci banget tuh, dia orang Madura juga ya. Gak suka dia ikan kolam tuh, katanya apa? Banyak kotoran yang dimakan. Tapi di Abah dia sampai nikmat, sampai lupa di hari itu tuh dia makan. Besoknya baru dia cerita, kok aku makan ikan apa ya Bu kemarin. Sekarang tapi gitu. sekarang udah nggak ini lagi ya, udah biasa dengan ikan kolam ya. Udah meninggal orangnya. Enggak, maksudnya setelah dari Pangsa Abah tuh. Dia orang. Iya. Setelah itu nggak ada. Nggak ada kan di Jakarta, nggak ada. Oh iya juga sih, Di Jakarta nggak ada. Cuman dia kan sering dinas ke daerah. Adanya di pasar. Lucu itu, kata kok nikmat ya makan di sana tuh. Saya ketawa aja, bilang itu. Iya, itu katanya nasi ikannya itu kan ikan yang makan kotor. Kalau jadi daging itu enak, ikan kolam. Sampai dianya begitu, aduh lucu. Ya saya rasa cukup ya. Iya Bu Haji, nih terima kasih banyak sudah bisa sharing nih di Kisah Berteken. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan tetap kita semua istiqomah ya, dalam gerbong insya Allah. Pangsa Abah. Terus.